Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini kita bersama-sama akan beribadah untuk merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Lebih dari 2000 tahun yang lalu datang ke dunia untuk satu misi yang besar, satu visi yang besar, membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Mari sebelum kita beribadah, kami undang setiap jemaat untuk dapat bersaat teduh sejenak, mempersiapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Yesus datang ke dunia sebagai Raja Damai, sebagai Raja Penyelamat bagi kita. Kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita berdiri bersama-sama, kita akan naikkan pujian menyembah Tuhan kita. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Pujian penyembahan kita bagi Sang Selamat dan Juru Selamat hidup kita, Tuhan Yesus Kristus. Oh Yesusku, Yesusku, Engkau Raja Damai, Raja Damai yang turun ke dunia. Selamatkan manusia, oh Yesusku. Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah. Mari kita sembah Tuhan kita, angkat kemuliaan bagi Tuhan kita. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai yang menyelamatkan umat manusia di dunia. Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Raja Damai yang turun ke dunia, ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah. Kemuliaan hanya untuk Tuhan kita. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan-Mu Yesus. Kemuliaan bagimu di tempat. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kupuji.
Kaulah Allah yang kemuliaan hanya bagi Yesus, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaanmu Yesus, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, maha. Bersama-sama kita akan berdoa kepada Tuhan kita. Terpujilah Engkau Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulialah namamu di bumi dan di surga. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami dapat berada di tempat ini ya Bapa. Bersama-sama kami beribadah kepada Tuhan, bersama-sama kami merayakan kelahiran Tuhan lebih dari 2000 tahun yang lalu dengan misi dan visi yang mulia, menyelamatkan umat manusia dari hukuman kekal, menghapus dosa manusia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang ada di tempat ini dan juga jemaat yang masih dalam perjalanan. Kiranya Tuhan pimpin supaya sampai ke tempat ini dengan selamat. Bersama-sama dengan kami beribadah, diberkati Tuhan lewat ibadah ini ya Tuhan. Kami serahkan yang menyampaikan firman Tuhan dan segala pelayanan yang ada. Kami percaya kepada Tuhan dan kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saat ini kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Gembala Sidang. Shalom. Mari sejenak kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat Natal pertama kami ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya sambut pagi hari ini dengan kasih Kristus. Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau bersama-sama saat ini kita diberkati kesehatan, kekuatan, bersama kita dapat beribadah kepada Tuhan. Kami akan menyambut saudara-saudari, Bapak Ibu atau yang pertama kali ikut di dalam ibadah di gereja ini. Yaitu yang pertama Saudari Lydia Karunia. Ya. Tolong angkat tangan. Gimana saya? Oh ya, selamat pagi, selamat Natal Mbak Lydia. Ya, kami senang sekali kami sambut dengan sukacita di dalam Kristus. Bersama-sama kami terus mengundang untuk bersama-sama mengikut Tuhan melalui gereja ini. Ya. Yang kedua Bapak Danang Prabowo. Mana Bapak Danang Prabowo? Oh, selamat pagi, selamat Natal Pak Danang. Sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita dipersatukan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami terus mengundang Bapak untuk dapat bersama-sama dengan kami dalam mengikut Kristus melalui gereja ini. Tuhan memberkati. Marilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah hari bahagia di mana kita memperingati tentang kelahiran Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Ya, Allah yang menjadi manusia, yang telah menyelamatkan kita, membuat kita penuh damai sejahtera sukacita, dan memberikan masa depan yang indah sampai kekal selama-lamanya. Mari kita bersorak-sorai
kita memuji, memuliakan Tuhan, dan kita akan menerima berkat dari firman Tuhan tentang peristiwa Natal ini. Ya, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin. Kelahiran Yesus ke dunia adalah rencana Tuhan yang paling besar untuk umat manusia, yaitu menyelamatkan dari segala belenggu dosa. Bukan hanya manusia yang bersuka cita, tapi malaikat di surga juga bersorak-sorai atas kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Hai malaikat dari surga, atas bumi kabarkan. Hai malaikat dari surga, atas bumi kabarkan. Janji Allah sudah nyata, Al-Masih dilahirkan. Berilah hormat, Kristus Raja mulia. Hai gembala yang di padang, terima kabar yang mulia. Allah serta kita sekarang sudah jadi manusia. Berilah hormat, Kristus Raja mulia. Orang Majus, hai sekarang tinggalkan renunganmu. Lihat bintang terang cemerlang, carilah Raja itu. Berilah hormat, Kristus Raja. Berilah hormat, Kristus Raja mulia. Puji nama Tuhan, kita akan bersorak-sorai untuk kelahiran Tuhan kita. Camkan lagu yang merdu, camkan malak yang berseru. Kami undang jemaat untuk bersama-sama berdiri. Camkan lagu yang merdu, camkan malak yang berseru. Damai bagi manusia, Allah datang di dunia. Bangsa sekalian marilah turut maha bermada. Yesus anak Al-Rahim, lahirnya di Bethlehem. Camkanlah warta surga, hormat bagi Sang Raja. Kristus junjungan surga, Ia Tuhan selamanya. Maria dinanti, kini lahir di bumi. Yesus Allah dan insan, layaklah dinobatkan, tinggal serta manusia. Immanuel namanya, camkanlah warta surga, hormat
bagi Sang Raja. Raja salam yang besar, maha tinggi dan besar, memberi hidup yang terang, tabib agung yang menang, yang menghambakan diri jadi hamba ilahi, lahir bagi manusia dan memberi sejahtera. Camkanlah warta surga, hormat bagi Sang Raja. Kita tetap bangkit berdiri, kita akan terus menaikkan puji-pujian untuk menyambut kedatangan Tuhan kita, untuk memperingati kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan umat manusia dari segala belenggu dosa. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkan dari gunung, lahirnya Al-Masih, gembala yang menjaga dombanya. Lihatlah dari langit memancar cahaya, kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkan dari gunung, lahirnya Al-Masih, yang di padang menjaga dombanya. Lihatlah dari langit memancar cahaya, kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkan dari gunung, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Saatnya kita akan membaca kitab suci yang akan dipimpin oleh singer Saudara Elsa. Waktu dan tempat kami serahkan. Firman Tuhan diambil dari kitab Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Begini bunyi firman Tuhan, orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka. Di mana Mesias akan dilahirkan? Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda
engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Amin, demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan dikupas lebih lanjut oleh hambanya. Saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari WBI GPI Telogomulyo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Hai Bethlehem Efrata, betapa
Firman Tuhan mengatakan manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tapi juga dari firman Tuhan. Mari bersama-sama pada pagi hari ini kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Seperti palungan, layakkan hatiku menyambutmu Tuhan. Kita naikkan pujian ini untuk persiapan firman Tuhan. Kami undang jemaat untuk bersama-sama berdiri. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hati, waktu kami serahkan bersamamu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Mari kita bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kekal yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu atas kasih-Mu yang besar. Engkau telah mengizinkan kami bersama-sama untuk pagi hari ini beribadah memperingati akan kelahiran-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh menaikkan syukur, pujian dan penyembahan kami. Dan saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu sebagai pesan Natal pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan yang akan kami dengar. Roh Kudus sendiri mengurapi kami semuanya tanpa terkecuali, supaya kami memahami, mengerti arti Natal, arti kehadiran Yesus Kristus di dunia ini. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Namun kasih kemurahan-Mu, urapan-Mu, hikmat dan pimpinan-Mu memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu.
Terima kasih Bapa, kami serahkan saat pemberitaan firman ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Pada Natal tahun 2023 ini di gereja kita mengambil tema perjumpaan yang mengubahkan. Tadi sudah dibacakan dari Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berita Natal adalah berita yang unik, berita yang sensasional, ya, berita yang menggemparkan dunia, di mana Natal membuat dunia ini bergetar. Saudaraku, semua orang pada saat itu, baik itu pemerintahan, para raja, para pemimpin agama, sampai orang pandai, ya, tertarik dengan kelahiran Yesus di Bethlehem. Karena yang lahir adalah seorang raja di atas segala raja, yaitu Tuhan itu sendiri yang turun dari surga untuk berkuasa, mengasihi saudara dan saya, semua umat manusia. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam peristiwa ini ada tanggapan dari 3 golongan manusia dengan cara yang berlainan. Ya, yang pertama adalah golongan daripada Herodes. Herodes adalah raja besar, raja yang angkuh, yang kejam. Ia mengandalkan kekuasaannya untuk menindas rakyat dengan tangan besi. Ia takut dengan kelahiran Yesus. Mengapa? Karena takut kehilangan kedudukannya sebagai raja. Karena yang lahir adalah raja di atas segala raja. Ya. Oleh sebab itu Herodes berusaha untuk membunuh Yesus. Dengan cara bagaimana? Ia memberitahu lewat para imam, kepala dan ahli Taurat, menanyakan kepada mereka. Di dalam pembacaan tadi, dalam ayat ketiga sampai ke-6 dikatakan demikian. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia, ya, terkejut. Berserta seluruh Yerusalem, maka dikumpulkanlah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di manakah Mesias itu dilahirkan. Mereka kepadanya berkata, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah tertulis dalam kitab Nabi. Ayat 6, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah hal yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ya. Ya. Jadi apa yang diusahakan oleh Raja Herodes untuk membunuh Yesus? Pertama, dia mengumpulkan ahli Taurat, ya, para imam kepala untuk mencari tahu apakah benar berita ini yang diberitakan. Kemudian ia menyuruh orang-orang Majus untuk mencarinya. Ya, di dalam ayat 7 dan ke-8 dikatakan, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang Majus itu dengan teliti, bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka pergi ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang untuk menyembah dia. Apakah
Raja Herodes sungguh-sungguh ingin menyembah Tuhan. Tidak, saudara. Dia mencari tahu semuanya untuk membunuh, supaya kedudukannya sebagai raja yang besar, raja yang kejam itu tidak tergoyahkan. Itu yang dicari oleh Tuhan. Ia berpura-pura baik saja, mencari tahu ke sana kemari, ya, padahal dia ingin membunuhnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak pemimpin berpura-pura baik datang kepada Yesus untuk menyembah dan melayani Dia. Ya. Akan tetapi sebenarnya ia hanya berpura-pura untuk kepentingannya sendiri. Seperti Raja Herodes ini dan para imam kepala, itu bukan untuk melayani, tetapi untuk mencari kehormatannya sendiri, menguasai gereja, mencari kedudukan, ya, untuk keuntungan sendiri. Ini banyak sekali, saudara-saudara. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati di mana kita bergereja, di mana kita harus mencari Tuhan dengan kebenarannya. Ya, di sini dulu begitu. Sebelum saya masuk sini, semenjak saya masuk sini saya kaget dengan cara yang demikian. Namun langkah demi langkah saya membenahi gereja ini dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Di gereja Semarang, di mana-mana banyak. Di gereja Semarang, gereja yang besar sendiri. Setelah gembala sidangnya meninggal dunia, rebutan. Ya. Ibu dan anak rebutan sendiri mencari tempat mendirikan gereja sendiri-sendiri, pecah belah, orang luar masuk ke dalamnya, juga mendirikan gereja sendiri, dan bermacam-macam, saudara. Ya. Di Malang juga ada gereja yang besar, bukan gereja kecil, saudara. Ya. Di sana pertikaian antara gembala sidangnya, orang tuanya dengan anaknya sendiri, sampai ke sidang pengadilan, itu yang memalukan. Ya, saudara, ini bukan namanya mencari Yesus, bukan untuk menyembah Dia, bukan untuk memuliakan Tuhan, melayani Tuhan. Tetapi gereja-gereja yang demikian itu mencari keuntungan sendiri dengan visi misinya sendiri. Ya, ada untuk kehormatannya sendiri, untuk pengaruhnya sendiri, untuk bisnisnya sendiri, dan segala dan bermacam-macam, saudara. Maka saudara, kita menjadi orang Kristen harus hati-hati. Ya. Kebenaran firman Tuhan harus kita utamakan daripada yang lainnya. Ya. Orang-orang yang demikian ini bukan melayani, tetapi ingin membunuh Yesus seperti Herodes. Ya. Kita dipanggil untuk memberitakan Yesus, bukan untuk memberitakan untuk kepentingan kita sendiri, untuk kehormatan kita sendiri, ya, untuk kita profesi mencari uang kita sendiri. Tapi kita dipanggil untuk memberitakan Yesus dengan segala kekuasaan, kebesarannya, pekerjaannya yang besar. Saudara, kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Ini, ya, kita dipanggil seperti ini, dari gelap, dari dosa, ya, kepada terangnya yang ajaib, kepada Yesus Kristus, kepada kasih karunia-Nya, kepada anugerahnya yang besar, yang memberikan kita hidup ini, masa depan sampai kekal selama-lamanya. Ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kita semua umat pilihan Tuhan. Tuhan memilih kita semuanya. Ya, imamat yang rajani, orang yang kita bersama-sama sudah diperdamaikan dengan Tuhan, kita dapat langsung berbicara dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Itu namanya imamat yang rajani. Ya. Bangsa yang kudus, kita dipisahkan oleh kejahatan dunia ini,
kados, ya, kita menjadi umat pilihan Allah yang dikuduskan di dalam hidup di dalam kerajaan surga, ya, umat kepunyaan Allah sendiri sebagai warga Allah, warga kerajaan surga, ya, supaya kamu perhatikan memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dari Dia, dari Yesus Kristus yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itulah panggilan kita. Kita menjadi orang Kristen itu untuk memberitakan perbuatan Allah melalui Yesus Kristus yang besar. Ya. Banyak sekali perbuatan Allah yang besar, khususnya terutama yang paling penting adalah berita keselamatan. Supaya kita menjangkau jiwa-jiwa, supaya mereka diselamatkan. Banyak perbuatan yang besar yang dilakukan Allah. Ya, ada yang menyembuhkan yang sakit, ya, menguatkan orang yang lemah, yang susah, ya, memberikan jalan keluar orang-orang yang menghadapi masalah. Segalanya perbuatan Allah yang besar itu yang harus kita beritakan, bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk kehormatan kita sendiri seperti Herodes. Tapi kita harus memberitakan semuanya yang baik, perbuatan Allah yang besar, yang mulia itu kepada semua orang. Ya, itu panggilan kita menjadi orang Kristen, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua ialah golongan ahli Taurat dan imam kepala. Ya, ini pemimpin rohani. Ya, waktu itu mereka tahu, ya, tentang nubuat para nabi yang tertulis dalam kitab para nabi bahwa Mesias akan dilahirkan di Bethlehem. Maka ia menjawab Herodes dengan tegas dan benar sesuai dengan kitab Taurat itu sendiri. Di dalam ayat yang keempat dikatakan demikian. Maka dikumpulkanlah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan kepada mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Apa jawab orang ahli Taurat itu? Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab para nabi. Mereka tahu, mereka sangat luar biasa. Namanya saja ahli Taurat, ahli, ya, ahli teologi, ahli Alkitab, ya, doktor, mungkin profesor kalau saat ini, saudaraku. Tapi sayangnya mereka hanya sekedar tahu, ya, mereka tidak bertindak datang kepada Yesus untuk menyembahnya. Karena apa? Karena mereka takut kehilangan jabatannya sebagai pemimpin agama di situ, kehilangan profesinya, kehilangan pengaruh sebagai imam Yahudi. Itu saudara, sehingga mereka tidak berbuat apa-apa. Mereka hanya pandai menjabarkan Alkitab, ya, mengerti matang tentang teologi, tetapi tidak datang untuk menyembah Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang ini banyak orang pintar berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan dengan caranya sendiri, pintar sekali, mungkin titelnya bertumpuk-tumpuk, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi hanya pintar berbicara, ya, untuk kepentingan mereka sendiri, namun tidak dapat melakukan apa yang dikhotbahkan. Ya. Seperti ahli Taurat, hidupnya munafik. Ya. Itu banyak sekali sekarang, saudara. Hamba-hamba Tuhan sekarang kalau saudara menerima berita yang demikian, saudara, saya tuh kaget.
Sewaktu saya mendapat berita, saya mendengar sendiri hal yang demikian. Seorang pendeta muda yang sebulan akan datang akan ditabiskan menjadi pendeta penuh. Tapi ternyata pacarnya menuntut kepada dia. Ya, karena apa? Karena hamil. Kemudian pacarnya itu dibunuh, saudara. Ya. Pendeta muda, hati-hati dengan hal yang demikian, saudara. Maka kita harus pegang teguh firman Tuhan, meresapinya dan melakukannya. Itu yang penting bagi kita, saudara. Ya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius pasal 7 ayat 15-17, dari buahnya, dari perbuatannya kamu akan mengenal mereka. Ya. Bukan dari pembicaraannya saja, tapi apakah pembicaraannya itu, khotbahnya itu, firman yang disampaikan itu dia dapat melakukan. Itu yang penting bagi kita, melihat orang itu benar-benar bahwa dia adalah hamba Tuhan. Coba kita buka di dalam Matius pasal yang ke-7. Ya, ini Matius pasal yang kedua. Kita buka Matius pasal yang ke-7. Saudara perhatikan dari ayat yang ke-15. Judul perikop ini saja mengatakan ya hal pengajaran yang sesat. Yesus mengatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, pengkhotbah palsu, ya, yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Hati-hati kita, ya, kita tidak ada memandang bicaranya yang manis, tetapi apakah buahnya, perbuatannya itu benar sesuai dengan apa yang disampaikannya. Ayat yang ke-16 mengatakan dari buahnya lah kamu akan melihat mereka. Dari perbuatan hidupnya kamu akan melihat mereka orang baik atau orang jahat. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Tidak mungkin hal itu. Demikian juga ayat 17. Setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ya. Dari perbuatan orang itu kita dapat melihat dia orang baik atau orang jahat. Dia hamba Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk Tuhan atau untuk dirinya sendiri. Hati-hati saudaraku yang dekat. Itulah seperti yang dilakukan oleh ahli Taurat dan imam-imam kepala. Sehingga mereka tidak berbuat apa-apa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup ini bukan hanya khotbah di mulut. Ya. Saya mengingatkan kepada saudara semuanya, ya. Tetapi tindakan hidup ini harus menjadi khotbah yang hidup dari kita sendiri, ya. Sehingga kita dapat dilihat kepada orang banyak, apa kita betul-betul saksi Tuhan atau bukan, ya. Apakah kita menunjukkan bahwa Yesus ada di dalam hidup kita sehingga orang dapat melihat Yesus melalui perilaku kita masing-masing. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa Herodes tidak tertarik kepada Yesus? Bahkan dia mau membunuh Yesus karena para imam kepala, para ahli Taurat hidupnya munafik, saudara. Ya. Itu yang menjadikan tidak menjadi saksi Tuhan yang baik. Dan yang ketiga adalah ini golongan orang-orang Majus. Ini golongan yang ketiga, ya.
Orang-orang Majus ini termasuk golongan awam, yang artinya mereka tidak tahu, tidak mengerti tentang teologi. Ya, kabar berita tentang rohani tidak mengerti mereka. Ya, bukan orang-orang yang tahu hal-hal yang rohani, walaupun mereka termasuk orang pandai, orang para raja, para orang-orang kaya, saudagar semuanya, ya, para dokter ahli dan segalanya. Tetapi dengan berita ini dia berani meninggalkan akalnya. Perhatikan ini. Meninggalkan akalnya dan percaya akan berita Injil yang memberitakan tentang kelahiran Yesus sebagai Raja. Apa seperti yang dikatakan di dalam ayat 1 yang dan kedua tadi, di dalam Matius pasal yang kedua, ya, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur. Dia meninggalkan langsung, tidak berpikir panjang dan segalanya, ya, dia ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya dari timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Yang luar biasa, orang-orang Majus ini mereka berani meninggalkan segalanya untuk bertemu dengan Yesus. Itu yang sangat luar biasa. Itu tidak mudah, saudara. Kedudukan mereka sebagai raja, ya, profesi mereka sebagai pembisnis yang handal, ya, kekayaan mereka yang berlimpah, segalanya, kepandaian mereka dan lain-lain, semuanya rela dikorbankan. Mereka rela berkorban untuk mencari Yesus. Mereka berjalan berhari-hari di padang gurun yang panas, yang terik, ya, untuk menemui Yesus. Kurang lebih 40 hari, saudara. Ya, makanya waktu orang Majus menemui Yesus, Yesus sudah tidak di palungan lagi. Yesus sudah berumur 1 bulan lebih, ada di pangkuan Maria, ya, ditemukan di sana oleh dia. Ya. Dengan pimpinan bintang Allah, mereka bertemu Yesus untuk menyembah. Ya, perhatikan, kalau Allah yang memimpin mereka, ya, pasti mereka sampai kepada tujuan yang mereka cari. Itu rahasianya yang besar. Mereka dipimpin oleh Allah melalui bintang Allah itu sendiri. Walaupun daerahnya itu jauh sekali, saudara. Itu orang-orang Majus itu dari Persia, dari daerah Iran, datang ke Bethlehem. Jauh sekali, tapi mereka hanya mengandalkan bintang Allah yang memimpin mereka perjalanan mereka. Setelah mereka sampai kepada tempat yang dituju, ya, mereka menyembah Yesus. Ya. Perhatikan, kita lihat di dalam ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Ya. Arti sujud menyembah dia adalah mereka mau merendahkan diri, merendahkan hati mereka untuk menyembah Yesus, Raja yang besar, satu-satunya Raja di atas segala Raja. Ya, dan arti dia mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan sepenuhnya. Egonya, kehormatannya, kekuasaannya diserahkan kepada Tuhan. Itu orang Majus.
Ya, mereka tidak mengerti tentang rohani, tetapi melihat bintang Allah menuntut mereka dan berita tentang kelahiran Raja di atas raja. Mereka bisa meninggalkan semua mereka berkorban hanya untuk datang menyembah Yesus. Bagaimana dengan kita? Beranikah kita melakukan seperti orang Majus ini? Ya, itu yang pertanyaan yang ada di dalam kita semua masing-masing. Beranikah kita meninggalkan semuanya untuk datang ke gereja beribadah pada saat hari ibadah itu? Tuhan, menyembah Dia daripada kepentingan kita sendiri untuk senang-senang, untuk tidur, untuk semuanya. Kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu itu. Beranikah kita? Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah mereka menyembah, Tuhan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Mereka mempersembahkan hartanya. Ya. Ayat yang 11 ini kita lanjutkan. Setelah dia menyembah Dia, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, kepada Yesus. Ya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ya, setelah mereka menyembah, mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Emas adalah barang mulia di dunia ini, yang berarti mulia bagi dunia ini, artinya dia mempersembahkan yang mulia dirinya sendiri, hidupnya sendiri, baik itu karirnya, hartanya, kekayaannya, pengetahuannya, dipersembahkan kepada Yesus. Itu yang pertama yang dipersembahkan oleh orang-orang Majus kepada Tuhan Yesus. Yang kedua adalah kemenyan. Kemenyan mengartikan bahwa itu adalah suatu penyembahan, dupa yang harum yang sampai ke hadirat Allah. Dia hanya menyembah Yesus, tidak menyembah yang lainnya. Mungkin tadinya tidak mengerti, tidak ada penyembahan dan segalanya. Ya. Tetapi dia setelah bertemu dengan Yesus, dia menyembah Tuhan dengan sepenuhnya, dengan hati. Satu-satunya yang patut layak disembah hanyalah Yesus. Itu yang kedua. Yang ketiga, mur. Mur, artinya mur adalah untuk memberikan mengurapi orang-orang mati. Ya. Orang mati, mur ini bagi diperuntukkan orang mati yang dipersembahkan. Yang artinya matinya pun dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Mati yang dipersembahkan Tuhan itu bukan upacaranya. Ya. Upacara itu tidak akan mengubah orang itu masuk surga atau neraka. Ya. Upacara kematian orang Kristen itu hanya untuk menghibur orang-orang keluarga yang ditinggalkan. Ya. Upacaranya bagaimanapun, petinya harganya bagaimanapun, yang datang siapapun, presiden apapun, tidak akan mengubah. Kalau orang itu sudah divonis oleh Tuhan masuk neraka, ya tetap masuk neraka. Walaupun tidak diupacarai, seapa kadarnya, mati di hutan, mati di laut, kalau dia berkenan kepada Tuhan tetap bersama-sama di surga, ya tetap di surga walaupun tidak ada upacara. Itu saudara harus mengerti kita. Kita datang untuk orang mati itu untuk menghibur, menguatkan saudara-saudaranya, keluarganya yang ditinggalkan. Ya. Jadi orang-orang Majus ini mempersembahkan
Ya hidupnya sampai matinya itu artinya mempersembahkan imannya kepada Tuhan. Bahwa dia tetap beriman saat dipanggil Tuhan, saat mati di dalam Tuhan. Ya. Mempersembahkan kekudusannya di hadapan Tuhan, mempersembahkan kepercayaannya, ya, bahwa dia tetap berpegang teguh kepada Tuhan, itu yang artinya mati dipersembahkan oleh Tuhan. Ya. Di sini dikatakan orang-orang Majus itu mempersembahkan hidup sampai matinya kepada Tuhan Yesus. Ya. Orang Majus tidak banyak teori, tidak banyak protes, tidak banyak alasan, tetapi dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui bintangnya. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah sekarang kita bagaimana? Bintang kita apa? Ya, untuk menuntun jalan hidup kita apa? Bintang kita adalah Alkitab ini. Ya, firman Tuhan inilah bintang kita. Kalau kita hidup berjalan sesuai dengan firman Tuhan, kita akan sampai kepada tujuan apa yang direncanakan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan bertemu dengan Yesus dengan sepenuhnya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, ia datang untuk menyembah. Yang maksud saya orang-orang Majus itu datang untuk menyembah dan mempersembahkan yang terbaik. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesimpulannya demikian. Kalau seorang mau bertemu dengan Yesus dan menyerahkan hidupnya, pasti Tuhan akan mengubah hidupnya. Ya. Seperti Petrus, seperti Paulus, dan lain-lainnya. Siapa yang bertemu dengan Yesus dan menyerahkan hidupnya pasti akan diubah dari kuasa dosa, dari kendali dosa kejahatan itu kepada kemuliaan Tuhan. Ya saudara, Paulus itu pembunuh, membunuh orang Kristen, memenjarakan. Tetapi setelah ketemu dengan Yesus, dia menyerahkan hidupnya, dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Keliling dunia hanya untuk memberitakan kabar keselamatan. Injil keselamatan bagi setiap orang, termasuk sampai ke Indonesia ini. Saudara. Ya. Saudara tahu Petrus, orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan itu, nelayan-nelayan itu orang bodoh semuanya. Ya. Itu kalau bertemu dengan Yesus, mereka dari orang yang luar biasa. Sebab bayangkan Petrus, semalaman saja cari ikan tidak dapat. Tapi setelah temu Yesus, tebarkan jalamu. Dia mendapatkan ikan yang banyak. Bukan hanya sampai di situ. Tinggalkan semua itu. Ikut aku untuk menjala manusia. Ya. Akhirnya dia menjadi rasul yang luar biasa. Gereja yang mula-mula dia menjadi gembala jemaat. Gereja mula-mula, kalau saudara membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Khususnya ayat 41 sampai 47. Itulah kisah anak manusia yang bodoh, yang mungkin buta huruf. Ya. Tetapi dia diangkat oleh Tuhan menjadi rasul. Ya, saudaraku yang dikasihi. Maka sebab itu kalau saudara membaca kitab Markus, ya, kitab Rasul Petrus, itu yang menulis adalah sekretarisnya. Ya. Dengan kalimat yang agak baik. Kalau Petrus sendiri orang yang tidak sekolah, ya asal dari Tuhan ini ya dia lakukan seperti itu.
Itulah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Justru orang yang pintar, orang kota yang dipanggil Tuhan hanya memikirkan dengan akalnya, dengan kepandaiannya, akhirnya mengkhianati Tuhan. Siapa itu? Yudas. Yudas itu orang murid Yesus dari orang kota sendiri. Orang pandai, maka dia dipakai oleh Tuhan sebagai bendahara, tetapi korupsi. Ya. Mengkhianati Yesus, oleh sebab itu pengkhianat ini yang menjadi prinsip saya tidak akan mendukung. Orang yang mengkhianati, itulah orang yang sangat kotor sekali. Contohnya seperti Yudas, mengkhianati Yesus untuk mati, akhirnya dia bunuh diri. Saudara-saudaraku, yang penting bagi kita apa yang diteladani oleh orang Majus ini, kita mau lakukan. Tidak usah banyak berpikir panjang segalanya, bahwa Alkitab ini, firman Tuhan ini kebenaran yang hakiki, yang sempurna. Saudara mencari apa ada di dalam Alkitab ini. Kita mau mengikuti bintang Allah ini, supaya kita sampai kepada tujuan yang mulia yang disiapkan oleh Tuhan. Ya. Kalau orang Kristen semua kan hafal dengan di mana-mana itu Yeremia 29 ayat 11 itu. Rancangan Allah adalah rancangan masa depan, penuh pengharapan, bukan rancangan kecelakaan. Itu semua orang tahu. Tahu itu baru rancangan Allah. Ya, kita masuk dalam rancangan itu tidak. Kalau tidak ya kita tidak mendapatkan apa-apa. Kalau seperti Herodes, imam kepala, imam ahli Taurat itu tidak masuk dalam rancangan Allah itu. Yang masuk dalam rancangan Allah itu adalah orang-orang Majus ini. Ya, termasuk kalau kita semua mau hidup sesuai firman Tuhan, mendengarkan, mentaati, melakukan, itu yang dikehendaki Allah. Berarti rancangan Allah masa depan yang penuh pengharapan itu akan kita terima seperti apa yang diterima oleh orang-orang Majus. Ya. Coba perhatikan apa perubahan dari orang Majus itu di dalam ayat 12. Ya. Matius 2 ayat 12 dikatakan, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ya. Itu perubahan yang luar biasa. Kalau mereka kembali kepada Herodes seperti pesan Herodes, pasti mereka dibunuh. Ya. Tetapi mereka mengikuti jalan Tuhan. Jalan yang diberikan Tuhan, ya, jalan benar kebenaran, jalan hidup, jalan kekalan, jalan berkat yang diberikan oleh Tuhan, sehingga mereka selamat semuanya. Saudara bingung tentang selalu memperingatkan melalui mimpi. Saudara, seperti Yusuf, ya, seperti Daud lewat mimpi. Saudara, Allah itu roh. Ya. Allah tidak kelihatan. Allah menemui kita lewat mimpi, berarti lewat rohnya bersama dengan bertemu dengan roh kita. Di situ Allah memberikan kehendaknya, kemauan rancangannya kepada kita, kepada Yusuf, kepada orang-orang Majus. Itu melalui mimpi, melalui rohnya, roh itu bertemu dengan rohnya. Makanya saudara, tidur itu kalau mimpi kan enak sekali, senang sekali. Jadi orang mati sebenarnya orang yang tidur tidak bangun-bangun. Enak sekali saudara. Ya. Itu saudara-saudaraku. Ya, jadi orang-orang Majus ini
menjadi menerima berkat yang besar dari Tuhan, jalan kebenaran, jalan hidup, jalan yang mulia yang diberikan Tuhan, jalan berkat, ya, jalan keselamatan. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, saat kita mau datang kepada Yesus dan mau mempersembahkan kepada Tuhan yang terbaik, termasuk hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan mengubahkan hidup kita bersama-sama. Ya. Tidak seperti hidup yang diberikan oleh dunia ini, yang penuh dengan kesakitan, ketekanan batin, ya, kesusahan, penderitaan. Tetapi Tuhan akan memberikan jalan keselamatan, jalan yang benar, jalan yang penuh damai sejahtera, sukacita, dan penuh kebenaran. Ya. Itulah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan yang bisa saya sampaikan melalui pesan Natal pada malam hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami, mengajar kami, supaya kami seturut dengan kehendak firman-Mu, seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Majus ini. Sehingga kami mendapatkan kehidupan yang baru, jalan yang benar, jalan berkat, jalan menuju keselamatan yang kekal, yang indah dan mulia, yang Tuhan persiapkan bagi orang yang mau datang kepadanya, mau sujud menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saat ini bersama-sama kami ingin menyembah Engkau, karena Engkau Allah yang agung, Allah yang mulia, yang punya rancangan kehendak yang baik, yang mempersiapkan hidup kami dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dan kami akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, seperti apa yang diberikan oleh orang-orang Majus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kami akan mempersembahkan semuanya itu, termasuk hidup kami kepada Tuhan, supaya Tuhan sendiri akan mengubahkan hidup kami semua yang sudah kami persembahkan kepada Tuhan, menjadi hidup baru, hidup yang diberkati Tuhan, yang dituntun langkah hidup kami di dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam kemurahan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya, amin. Mari kita sambut firman Tuhan, kita mau berdiri bersama-sama. Kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya, tubuh roh jiwa kita melalui pujian ini, supaya kita diterima oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Ku serahkan pada Tuhan tubuh, roh dan jiwaku. Aku hanya ingin hidup bagi Yesus Tuhanku. Tubuh nyawaku, roh dan
Tuhan. Kepada WL untuk melanjutkan ibadahnya. Kita telah menerima hadiah yang besar dari Tuhan dengan kelahirannya di dunia ini, dan mari kita akan memberikan apa yang menjadi hak Tuhan dari kita lewat persembahan kita. Kita naikkan pujian waktu kecil kita merindukan Natal. Kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang indah dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih, karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan
agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Kami undang yang bertugas bisa mengedarkan kantong persembahan. Kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu, waktu pun berlalu, dan kita pun tahu harinya yang indah dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Engkau telah memberkati ibadah Natal pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir berjalan dengan lancar. Dan kami telah memberikan sebagian berkat yang asal daripadamu. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati persembahan ini. Kiranya persembahan ini boleh menjadi pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Kami menyerahkan sepenuhnya doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kini saatnya kita akan mendengarkan pengumuman dari Pelita Muda Stefanus. Baik, salam. Selamat Natal Bapak Ibu semuanya, seluruh jemaat, Tuhan memberkati. Sebelum saya melanjutkan untuk menyampaikan pengumuman, saya ingin menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ikut di dalam ibadah di pagi hari ini. Yang pertama Ibu Nancy, kemudian Bapak Mongasi Butara dan Ibu Lydia. Monggo silahkan angkat tangan, ada di sebelah mana? Ada di atas ya? Oh, terima kasih Bapak Ibu semuanya, Tuhan memberkati, selamat datang, selamat beribadah di Gereja Baptis Telogomulyo, Tuhan memberkati, selamat Natal, Tuhan memberkati. Bapak Ibu,
Adakah di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah pagi hari ini dan belum disambut, silahkan angkat tangan. Terima kasih. Kemudian ada lagi yang lain yang belum disambut? Silahkan nanti untuk para diakon untuk menyambut Bapak yang baru pertama kali hadir, juga yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan karena ada beberapa hal penting berkaitan dengan rangkaian Natal yang akan kita selenggarakan di dalam minggu-minggu terakhir di bulan Desember. Yang pertama, setelah ibadah pagi hari ini ada Natal sekolah minggu mulai jam 9, yaitu Bapak Ibu Saudara untuk anak-anak Indria, Pratama, Madya, Tunas Muda, dan juga dewasa pria dan wanita, jangan pulang. Habis ini Natal sekolah minggu. Tuhan memberkati. Yang kedua, mengundang seluruh jemaat dalam KKR dan perayaan Natal pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 jam 5 sore ya, dengan pembicara Pendeta Dr. Petrus Setia Dharma MD. Mari Bapak Ibu Saudara, kita ajak anggota keluarga, sanak famili, teman, sahabat untuk bersama-sama datang ke tempat ini, bersama-sama merayakan Natal sekaligus kebaktian kebangunan rohani. Kemudian yang ketiga, mengingatkan bahwa hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 ibadah Minggu tetap 3 kali, bahkan 4 kali karena dengan tutup tahun ya. Jadi Bapak Ibu harus perhatikan, ibadahnya jam 6:30, jam 9, dan jam 4:30 sore. Itu untuk hari Minggu yang akan datang. Kemudian dan malam harinya jam 9 sampai jam 12 kita mengadakan ibadah tutup tahun. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari datang bersama-sama dan nanti dari KPW akan melayani untuk konsumsi. Silahkan disiapkan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan dan kita sehati bersama-sama untuk mengakhiri tahun dengan penuh ucapan syukur. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang keempat, mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam ibadah awal tahun, yaitu hari Senin tanggal 1 Januari 2024, mulainya jam 8, bukan jam 7 ya, bukan setengah 7, tetapi jam 8. Karena menyadari malamnya kita sudah melek-melek, jadi mulainya agak siang. Silakan hadir, kita bersama-sama mengikuti ibadah awal tahun, disertai dengan perjamuan kudus. Untuk para diakon dan pelayan perjamuan kudus, seluruh jemaat, mari kita mempersiapkan diri bersama-sama. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, mengundang semua pengurus gereja di tahun 2024 untuk hadir dalam ibadah awal tahun, yaitu hari Senin 1 Januari 2024, karena dalam ibadah tersebut akan diadakan pelantikan pengurus yang baru di tahun 2024. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, yang keenam, mengingatkan untuk para pelayan KKR dan perayaan Natal, gladi kotor akan dilaksanakan pada hari ini jam 11 setelah Natal sekolah minggu. Dan gladi bersihnya juga doa bersama akan dilaksanakan pada hari Jumat 29 Desember 2023 mulai jam 6 sore. Yang terakhir, gereja dan seluruh pemimpin gereja mengucapkan selamat Natal tahun 2023 dan selamat menyongsong tahun baru tahun 2024. Kiranya kita semuanya semakin bertumbuh menjadi jemaat yang sempurna dan semakin tekun setia melayani Tuhan,
menjangkau jiwa-jiwa baru untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu hal-hal penting yang perlu kita simak bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya, seluruh jemaat, dan berkat Natal mengalir melimpah di dalam kehidupan kita bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita dengan kita mengucap syukur, dan nanti Bapak Gembala akan menutup di dalam doa berkat. Mari kita berdiri bersama-sama. Kami sungguh mengucap syukur, pagi hari ini pagi yang luar biasa. Kami memperingati hari kelahiran-Mu, di mana kasih Bapa dinyatakan dalam kehidupan kami. Yesus Kristus, anugerah terbesar diberikan bagi setiap kami umat manusia yang berdosa. Kami bersyukur atas kasih Bapa yang sungguh-sungguh diwujud nyatakan dalam kehidupan kami melalui anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mengucap syukur Bapa di surga pada pagi hari ini atas kebenaran firman-Mu yang telah kami terima, yang terus Tuhan memperlengkapi kami, mengingatkan kami, mendidik kami. Kami percaya dan yakin perjumpaan dengan Kristus secara pribadi akan terus mengubah kehidupan kami, sehingga kami terus berjalan di dalam rancangan kehendak-Mu sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang pagi hari ini dengan tekun setia kami merayakan Natal, memperingati hari kelahiran-Mu. Berkat-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Damai sejahtera, sukacita yang melimpah itu Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan terjadi dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Diberkati kehidupan kami semuanya, seluruh jemaat, dalam membangun rumah tangga. Kami semakin, oh Tuhan Yesus, setia di dalam Engkau, melayani Engkau, mengasihi Engkau. Diberkati dalam usaha, pekerjaan, bisnis, di dalam jualan, apapun yang diusahakan oleh jemaat-Mu. Kami mohon berkat-Mu yang dicurahkan di dalam setiap kehidupan kami. Hamba berdoa menyerahkan untuk gereja-Mu, Gereja Baptis Telogomulyo. Tuhan memberkati supaya gereja-Mu terus bertumbuh secara kualitas dan kuantitas. Diberkati ya Tuhan seluruh umat-Mu supaya mereka terus setia mengasihi Engkau dan terus berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu. Setiap kegiatan gereja diberkati menjadi sarana buat kami membangun iman supaya kami terus setia di dalam Engkau. Para pemimpin diberkati, dari Bapak Gembala, para pendeta muda, para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, semuanya diberkati. Demikian juga pengurus yayasan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap pergumulan gereja juga diberkati, supaya di momen Natal ini Tuhan, Engkau ya Tuhan Yesus yang senantiasa campur tangan dalam kehidupan pribadi jemaat-jemaat-Mu, sehingga kami boleh menjangkau jiwa-jiwa baru yang kami persembahkan kepadamu. Terima kasih. Hamba berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu bangsa dan negara kami diberkati, supaya bangsa kami tetap aman, tentram dan damai. Diberkati mendekati pemilu, kami percaya Tuhan semuanya terkendali, baik ekonomi, politik maupun keamanan. Demikian juga hamba berdoa Jawa Tengah, kota Semarang diberkati oleh Tuhan, sehingga menjadi kota yang aman, tentram dan damai. Daerah Telogo Sariwetan diberkati, keberadaan gereja-Mu boleh memancarkan berkat-Mu. Berkati Pak Lurah dan seluruh jajarannya, demikian juga tetangga kanan kiri muka belakang. Hamba berdoa buat yang sakit dijamah, dipulihkan dan disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang memiliki pergumulan-pergumulan hidup. Engkaulah jawaban di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mengakhiri dalam ibadah Natal pada pagi hari ini. Kami akan melanjutkan dengan Natal sekolah minggu. Juga sebagian kami akan meninggalkan tempat ini pulang ke rumah kami masing-masing.
Kepulangan kami serahkan dalam tangan-Mu. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan, kasih setia, dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Gembala akan menutup di dalam doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara mengikuti ibadah Natal pada pagi hari ini dari awal hingga akhir dengan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah. Itu kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus yang terus akan menuntun, membimbing langkah hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Soli Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin. Amin. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Harimu serta dia, selamat hari Natal dan tahun baru. Wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hidupmu sekalian. Selamat hari Natal dan tahun baru. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas.